Suara Sebalong Samualela untuk lembaran ke-9 Mei 2020 di kesempatan kali ini via website www.sumbawacup.go.id. Dan setelah dengar malam ke-17 Ramadan 1441 Hijriah yang kita akan dengarkan bersama kajian Nusul Quran bersama Ustadz Sabik Bilhaq di kesempatan malam hari ini. Dan baik, setelah mendengar, tetap bersama kami di radio streaming Suara Sebalong Samualela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman dimanapun berada, yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak sekali nikmat kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat bisa berkeluarga, nikmat bekerja, sampai nikmat iman Islam, sehingga dalam kesempatan pada malam hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya berkahnya bulan Ramadan. Yang kedua, semoga salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita insyaallah sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, malam hari ini kita memasuki malam ke-17 Ramadan, di mana kita semua sudah mengetahuinya bahwa malam ini kita biasa memperingati sebagai malam nuzulul Quran, atau yang kita sebut sebagai turunnya Al-Quran. Dalam membahas nuzul Quran kali ini, saya akan mencoba memulainya dari bagaimana sejarah Al-Quran itu diturunkan, yang mungkin banyak dari kita masih bertanya-tanya dan masih bingung, karena ada yang bertanya, Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar. Karena kita insya Allah sudah hafal semua suratnya di surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata "hu" dalam ayat pertama surat Al-Qadar ini menunjukkan kepada Al-Quran, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita sekarang semuanya tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu terdapat di 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu mengapa kita memperingatinya pada malam 17 Ramadan? Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan coba membahasnya agar kita sama-sama paham dan sama-sama mengetahui tentang sejarah turunnya Al-Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama itulah yang kita kenal dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Al-Quran ini diturunkan secara langsung, jumlatan wahidatan, secara langsung 30 juz dari langit ke-7 atau Lauhul Mahfuz kepada langit yang pertama, yang biasa kita sebut sebagai Baitul Izzah. Jadi belum masuk ke langit dunia. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara utuh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, yaitu Baitul Izzah, secara langsung 30 juz itu pada malam Lailatul Qadar. Ini para ulama telah sepakat, ya. Para ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran secara langsung 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit yang pertama. Nah, adapun sekarang kita memperingati pada malam 17 Ramadan, itu adalah tahapan yang kedua ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ayat per ayat, dari langit Baitul Izzah kepada langit dunia. Itulah 2 tahapan dalam proses sejarah turunnya Al-Quran. Nah, adapun pada malam 17 Ramadan ini sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 23 Ramadan. Jadi tidak ada salahnya, karena masing-masing ulama tersebut tadi memiliki landasan dari turunnya Al-Quran tersebut. Nah, teman-teman sekalian dimanapun berada, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kita
seyogianya paham mengapa Al-Quran ini diturunkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bahwa dalam bulan Ramadan ini unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Sebagai huda. Dalam bahasa Arab, huda tidak digunakan kecuali diartikan sebagai petunjuk yang mana wajib kita gunakan, yang wajib kita jadikan pegangan. Jadi sahabat semuanya dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu baik kepada kita, memberikan kita kehidupan di dunia ini lengkap satu paket dengan buku petunjuknya, dengan buku pedomannya. Kalau misalnya kita membeli barang, sebut saja barang elektronik, misalnya HP, TV dan sebagainya, pas kita menemukan di dalamnya ada buku petunjuknya, buku pedomannya. Agar apa? Agar kita tidak salah menggunakannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun dengan kehidupan dunia yang kita dapatkan saat ini. Allah memberikan kita satu paket dengan pedomannya, dengan buku petunjuknya. Maka apabila kita merasakan kesengsaraan dalam hidup, merasakan kesulitan, merasakan ketidakberkahan, musibah-musibah yang terus datang kepada kita, jangan-jangan na'udzubillah itu karena kita sendiri yang tidak mau memakai buku petunjuknya. Bahkan dalam pertengahan ayatnya tadi, surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan juga ada ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwa sesungguhnya Allah itu menginginkan kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan bagi kita, dan Allah tidak menginginkan kesulitan-kesulitan. Maka dalam ayat Al-Quran yang lain kita akan temukan, innallaha la yadhlimun nas walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya sekali-kali Allah tidak menzolimi hambanya sedikit pun, akan tetapi manusia itulah sendiri yang menzolimi diri mereka sendiri. Sahabat dimanapun berada, yang semoga masih tetap semangat puasa Ramadannya, karena kita telah memasuki 10 malam yang kedua. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 malam yang terakhir. Jangan sampai kita menjadi termasuk orang-orang yang menyesal. Karena Syekh Imam Hasan Al-Banna ada tiga tipe orang di dunia ini. Yang pertama, mereka yang beruntung adalah mereka yang bagaimana hari ini bisa menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Dan tipe manusia yang kedua adalah mereka yang merugi. Mereka yang merugi adalah mereka yang hari ini sama dengan hari kemarin. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, apalagi kita menjadi tipe yang ketiga. Itu tipe yang ketiga, yaitu orang yang celaka. Orang yang celaka adalah mereka yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Semoga Ramadan kita tahun ini bisa menjadi tahun yang lebih baik, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Teman-teman sahabat semua dimanapun berada, malam hari ini kita akan coba membahas berikut tentang keutamaan Al-Quran. Karena dalam memperingati Al-Quran tidak akan afdal rasanya, tidak akan baik rasanya kalau kita tidak membahas keutamaan-keutamaan Al-Quran. Karena seringkali antara kebaikan dan keburukan itu bedanya sangat jauh, sangat, yang mana kalau kita melakukan keburukan itu kita tanpa motivasi juga bisa melakukan keburukan, kemaksiatan. Tapi untuk melakukan kebaikan seringkali kita memerlukan motivasi yang besar. Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah merasakannya, dimana suatu saat mungkin kita pernah melakukan suatu keburukan, suatu dosa yang bahkan kita awalnya nggak niat melakukan itu. Tapi untuk melakukan suatu kebaikan, untuk melakukan suatu amal soleh, kita seringkali memerlukan motivasi yang besar. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama mengkaji, marilah sama-sama kita mendalami ilmu tentang keutamaan Al-Quran yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Teman-teman semua yang berbahagia dimanapun berada, ketahuilah bahwa tidak akan ada penyesalan sedikit pun bagi mereka yang mau membersamai Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan selalu membuat yang terikat kepadanya menjadi mulia, bukan hanya manusia. Kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri, dan kita, apalagi jika kita sudah tahu ilmunya, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Quran diturunkan lewat perantara malaikat siapa? Dan kita akan menjawabnya malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril hari ini kita ketahui bahwa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi pemimpin para malaikat, menjadi malaikat yang menyampaikan kalam yang paling mulia, yaitu Al-Quran.
Malah Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir, menjadi Nabi yang paling mulia, menjadi penutup para Nabi. Al-Quran diturunkan pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Ramadan yang menjadi bulan paling mulia. Al-Quran diturunkan pada malam apa? Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran diturunkan kepada umat siapa? Kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Maka tak heran, tak berlebihan rasanya jika dalam hadis disebutkan bahwa Allah memiliki keluarga di dunia dan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Sahabat semua yang saya cintai karena Allah, semoga kita sesama muslim saling mencintai dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling mengingatkan dalam menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Akan sangat sayang sekali, akan sangat rugi sekali jika kita melewati hari tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Terlebih lagi sekarang kita memasuki bulan diturunkannya Al-Quran, di mana orang berlomba-lomba untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita sudah berusaha membaca Al-Quran, satu hari ini kita punya targetan sekian halaman, kemudian kita istiqomah melakukan sampai akhir, dan kita bisa melakukannya itu, maka insya Allah ada pahala besar yang akan kita dapatkan. Kalau kita merasa jenuh di pertengahan, mungkin kita bisa menyimak perkataan Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau sekiranya hati kita bersih, maka sesungguhnya kita akan tidak pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Dan sekarang kalau kita cek hati kita, kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, apakah kita masih merasakan jenuh dengan Al-Quran? Kalau kita masih merasakan jenuh dengan Al-Quran, maka sejatinya masih ada kotoran di hati kita yang perlu kita bersihkan. Sahabat semua, dimanapun berada, maka malam nuzul Al-Quran ini menjadi malam penting yang harus kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, bahwa Al-Quran ini harus kita gunakan, harus kita aplikasikan, harus kita amalkan agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Berikut ada beberapa tips yang mungkin bisa dibagikan pada malam hari ini bagi para teman-teman sekalian yang ingin lebih dekat, lebih PDKT, lebih berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, dalam berinteraksi dengan Al-Quran perlu dipahami bahwa ada beberapa tahapannya. Yang pertama tentunya adalah kita mengenalnya. Mengenalnya dengan tanda kita mau membacanya. Dan kita mau membacanya tentu kita harus belajar membacanya. Maka cara membaca Al-Quran yang paling baik itu ada berbagai cara, dan apalagi sekarang sudah banyak metode-metodenya. Terlebih lagi sekarang dengan tentunya pandemi COVID ini, sekarang anak-anak banyak yang di rumah. Maka di sini saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan juga semua masyarakat yang mendengarkan siaran kali ini, agar senantiasa kita bisa mendidik anak-anak kita, mendampingi mereka untuk senantiasa membaca, belajar tentang Al-Quran. Apalagi khususnya di bulan Ramadan ini, semoga para orang tua tetap sabar dalam mendidik anak-anak mereka, karena insya Allah anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang menjaga kalam ilahi itu akan menjadi aset yang luar biasa bagi orang tua ketika di akhirat nanti, di mana anak tersebut nanti bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Teman-teman sekalian, balik lagi ke topik tadi, ada beberapa interaksi orang yang beberapa tahapan orang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama tadi dengan mengenal, yaitu membacanya. Ketika kita sudah bisa membacanya, maka kita harus mencoba meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu dengan mencoba memahaminya. Maka sekali-kali perlulah kita rasanya ketika kita membaca Al-Quran, kita baca juga terjemahannya, agar apa yang kita baca itu memberikan manfaat bagi kita. Tidak hanya sekedar tulisan Arab yang mungkin kita nggak paham artinya, karena akan terasa manfaatnya sesuatu yang kita baca itu jika kita paham artinya. Seperti kita misalkan baca koran, baca jurnal, baca sebagainya, kalau kita nggak paham artinya, maka tidak akan memberikan manfaat pun sedikit pun kepada kita. Ya. Tapi Al-Quran bukan berarti persis seperti yang lain, enggak. Al-Quran ini beda. Walaupun kita nggak paham artinya, pasti akan ada rasanya. Tapi akan lebih banyak lagi rasanya, manfaatnya jika kita paham artinya.
Kemudian jika kita sudah mau membaca artinya, kita tingkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu dengan menghafalnya, mencoba menghafalnya. Karena orang-orang yang hafal Al-Quran, sebagaimana tadi disebutkan di awal, itulah mereka yang disebutkan sebagai keluarga Allah di dunia. Bahkan mereka memiliki keistimewaan bisa memberikan syafaat sebanyak 70 orang kepada sekerabatnya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Maka mungkin barangkali kita yang saat ini sudah menginjak usia tua, merasa kurang pede dalam menghafal, coba kita bisa investasikan anak-anak kita. Coba kita bisa investasikan teman-teman kita yang masih muda. Barangkali sekarang yang memiliki teman-temannya yang punya hafalan banyak, bisa kita jaga, kita pegang erat-erat. Karena sejatinya teman terbaik adalah mereka yang mau mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki teman-teman soleh tersebut, harus kita pegang, harus kita jaga. Karena barangkali mereka lah nanti di surga yang akan menyelamatkan kita. Berikutnya balik lagi ke poin tadi, ketika kita sudah mau menghafalnya, ketika kita sudah mau menghafalnya ayat per ayat, perlahan-lahan dengan keistiqomahan, kita bisa, dan ini tingkatan yang tertinggi sebelum tertinggi, yaitu mengamalkan. Dimana mengamalkan Al-Quran ini menjadi bagian yang paling penting, karena Al-Quran itu akan terasa lebih besar manfaatnya ketika kita amalkan. Apa yang diamalkan? Isi-isi tuntunan dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini berisi tuntunan, bukan tuntunan, berisi tuntunan yang luar biasa bagi kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kemudian ketika kita sudah mau mengamalkannya, maka kita jangan pelit terhadap diri sendiri. Karena seseorang yang baik itu bukan hanya yang muslim, tapi juga mereka yang muslih, yang artinya dia tidak soleh buat dirinya sendiri, tapi dia juga bisa mensolehkan orang lain. Sehingga terciptalah kesolihan sosial, kesolihan sosial yang semakin luas, menjadi kesolihan desa, negara, bahkan sampai dunia. Sehingga terciptalah muslim, umat muslim yang baik secara akhlak dan juga secara prinsipnya. Teman-teman semua dimanapun berada, maka malam nuzul Quran ini semoga bisa menjadi satu wawasan baru yang kita pahami tentang sejarah Al-Quran, keutamaan Al-Quran, interaksi Al-Quran, dan semoga benar-benar bisa menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah. Beberapa waktu lalu sempat ada berita tentang wafatnya seorang inspirasi masyarakat, seorang tokoh, dan mungkin beberapa yang mendengarkan juga mengenalnya, yaitu Ustadz Ustadz Tamim, di mana merupakan ayah teladan, di mana beliau memiliki 10 anak yang hafal Al-Quran. Dan saya mengambil banyak pelajaran dari beliau, bahwa sebagai orang tua, kita memang harus punya investasi untuk masa depan, untuk akhirat kita lebih utamanya. Dari sekian anak yang kita miliki, harusnya bisa salah satu di antara mereka bisa kita investasikan untuk menghafal Al-Quran. Karena insya Allah mereka yang menghafal Al-Quran, balik lagi ke utama tadi, akan menerangi kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat.